Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia menginjak pelajaran kedua, yaitu mengenai teks eksposisi. Kita awali dulu dari kompetensi dasar. 3.3 Mendeskripsikan atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan/atau dibaca. Kompetensi yang keterampilan 4.3 Mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Nah, kita mulai dari awal. Kita mulai dari pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat, sikap, atau pendirian mengenai suatu permasalahan disertai dengan argumen-argumen untuk memperkuat pendapat, sikap. Setelah kita memahami dari pengertian dari teks eksposisi, kita ke struktur dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama terdiri dari pembukaan, yang kedua tesis atau pendapat, yang ketiga argumen, dan yang keempat adalah penutup. Kita uraikan satu persatu. Kita mulai dari yang pembuka terlebih dahulu. Pembuka. Bagian ini berisi pandangan awal untuk menempatkan topik atau permasalahan yang relevan. Misalnya dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, agama, lingkungan, kemanusiaan, dan sebagainya. Dalam bagian ini, bagian pembuka bersifat opsional atau artinya pilihan. Maksudnya, dalam teks eksposisi, pembuka ini boleh ada dan boleh juga tidak menggunakan pembuka. Akan tetapi, kalau ada pembukanya, akan lebih baik juga. Yang kedua, yaitu bagian tesis atau pendapat. Tesis atau pendapat berisikan mengenai suatu pernyataan, pendapat, sikap, pendirian penulis tentang suatu objek atau topik yang dipermasalahkan. Struktur yang kedua yaitu tesis atau pendapat. Bagian ini berisi pernyataan pendapat, sikap, atau pendirian penulis tentang suatu topik atau permasalahan. Di sini, penulis menyatakan setuju atau tidak setuju, perlu atau tidak perlu, boleh atau tidak boleh, positif atau negatif terhadap objek atau topik atau permasalahan. Struktur yang ketiga yaitu argumen. Argumen adalah alasan, data, fakta, atau fenomena atau peristiwa sebagai bukti atau contoh untuk mendukung tesis. Jadi, dalam argumen nanti yang diuraikan adalah data-data atau fakta-fakta yang ada, alasan, supaya pendapat tadi bisa diperkuat atau bisa dipercaya oleh orang yang mendengarnya. Kemudian, struktur yang keempat adalah penutup. Penutup berisi penegasan kembali tesis yang dikemukakan di awal, biasanya dengan tulisan yang berbeda, tapi intinya sama. Dapat juga penutup itu berisi
rekomendasi, usul, atau saran. Dalam teks eksposisi, uraian atau penjelasan yang dituliskan ada yang berupa fakta ataupun opini. Kali ini kita akan membedakan antara fakta dan opini. Argumen yang disampaikan penulis atau pembicara dalam menggunakan fakta dan alasan yang logis. Fakta-fakta disampaikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Contoh, dunia tumbuhan setiap tahun menghasilkan 94 miliar ton gas oksigen. Contoh yang kedua, sementara itu, jasad renik, hewan, dan manusia menghisap oksigen dan mengembuskan gas karbon dioksida ketika bernafas. Dalam kalimat 1 dan 2 dinamakan kalimat fakta. Kenapa dinamakan kalimat fakta bukan opini? Karena dalam kedua kalimat tersebut menggunakan data dan fakta. Dalam kalimat A, datanya yaitu berarti 94 miliar ton. Itu adalah data. Kemudian, supaya kita bisa membedakan antara fakta dan opini, kita harus mengetahui ciri-ciri dari fakta dan ciri-ciri dari opini. Yang pertama, ciri-ciri dari fakta. A. Menggunakan data, yaitu keterangan yang benar-benar ada atau nyata. Data ini ada dua, yaitu data yang berupa data kuantitatif berupa angka dan data kualitatif yang tidak berupa angka. Contoh data kuantitatif dalam contoh A. Angkanya yaitu 94 miliar. Kemudian, jika data kualitatif yang tidak menggunakan angka, contoh yang nomor 2. Untuk ciri-ciri fakta yang B, mengemukakan pendapat para ahli atau lembaga. Misal, menurut WHO, WHO kan lembaga. Menurut WHO, setiap tahun sekitar 3 juta kematian akibat polusi udara. Misalnya kalau menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah itu juga termasuk ciri-ciri dari kalimat fakta karena menggunakan para ahli, orang yang sudah ahli di bidangnya. Ciri-ciri fakta yang C, menggunakan fakta-fakta atau hal yang merupakan kenyataan ada atau benar-benar terjadi, apa adanya tanpa ditambah-tambahi. Fakta harus yang benar-benar terjadi. Tidak boleh kita menambah-nambahi datanya. Tidak boleh kita mengotak-atik, tidak boleh kita mengurangi atau menambahi. Selanjutnya, ciri-ciri dari opini. A. Berisi pemikiran, pendapat, pandangan, pemikiran, usul, saran, penilaian, interpretasi, dan prediksi penulis. Baru usulan saja, belum terjadi penilaian. Kalau penilaian kita kan berarti menurut dari orang yang menilai. Pendapat. Ciri-ciri opini yang nomor 2 atau yang B. Menggunakan kata-kata yaitu perlu, mungkin, bakal, dimungkinkan, diperkirakan, diduga, atau bisa diberi penumpu, seharusnya, mestinya, tampaknya, seperti, kelihatannya, dan sebagainya. Contoh opini. A. Dengan demikian, pihak pengelola industri harus diperingatkan untuk turut serta menjaga keseimbangan penggunaan oksigen.
Kalimat tersebut dinamakan opini. Ciri-ciri tadi menggunakan penumpu harus, seharusnya. Yang A, pihak pengelola industri harus diperingatkan. Itu ciri-cirinya dari opini. Kalimat B, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.